Selamat datang di catatan angka, tempat di mana belajar angka jadi gampang. Kali ini kita geser lagi ke mata kuliah pengantar akuntansi 1. Materi minggu ini nggak kalah seru kok, yaitu tentang adjusting entries. Langsung kita bahas materinya, jangan lupa catat semua angka pentingnya ya. Kita langsung masuk ke materi pertemuan ketiga pengantar akuntansi 1. Judulnya Adjusting the Accounts. Sebenarnya adjusting entries itu simple banget. Selama kita udah tahu, kita udah paham persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability tambah equity. Tapi kenapa ya kita perlu jurnal penyesuaian? Yang pertama, mungkin aja ada kesalahan pencatatan. Misal kesalahan nominal, kesalahan nama akun. Atau bisa juga ada transaksi yang belum dicatat. Bukan karena sengaja, tapi memang belum dicatat, memang belum waktunya untuk dicatat di hari transaksi itu terjadi. Nah, kita catatnya di adjusting entries. Yang ketiga, ada penurunan nilai aset. Misal, supplies berkurang karena dipakai atau penyusutan peralatan. Biasa disebut depresiasi. Yang keempat, juga ada beban yang dibayar di muka. Dan yang kelima, ada pembayaran yang diterima di muka. Itu perlu penyesuaian. Jadi, trial balance yang udah kita hasilkan dari siklus akuntansi sebelumnya itu perlu di-adjust atau disesuaikan sebelum dibuat laporan keuangan. Jadi, begitu adjusting entry sudah selesai, kita bisa langsung buat laporan keuangan. Nah, teman-teman, adjusting entries itu ada dua jenis. Ada yang namanya deferral, ada yang namanya accrual. Deferral itu jenis-jenis transaksi yang pembayarannya itu dilakuin di depan, jadi dibayar duluan. Misalnya kita buka jasa advertising, pengiklanan. Ada orang pengen pakai jasa kita selama 3 bulan ke depan. Jadi 3 bulan ke depan tolong iklanin produk saya bayar duluan. Nah, itu namanya deferral. Nanti uang yang kita bayar itu jadi unearned revenue, masuknya sebagai liabilities. Itu contohnya. Nah, contoh lainnya itu prepare expense. Prepare expense itu apa? Nanti kita jelasin di soal. Terus ada juga accrual. Kalau accrual itu dikerjain duluan. Misalnya kita sebagai perusahaan advertising, kita udah ngerjain proyek mengiklankan satu produk selama 3 bulan. Nah, di penghujung 3 bulan itu baru kita dapat pembayarannya. Itu namanya accrual. Jadi ingatnya, deferral itu dibayar duluan, kalau accrual dikerjain duluan. Tapi kenapa adjusting entries itu begitu penting? Karena trial balance may not contain up-to-date and complete data. Karena itu harus dilengkapin dan harus dibuat versi terbarunya, versi yang paling update gitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Untuk contoh nomor 1 sampai 4 itu pakai metode deferral, yaitu yang dibayar duluan. Oke, jadi untuk soal pertama, contoh pertama, ini tentang supplies. Tadi kan ada contoh, kalau supplies itu kan pasti dipakai dan pasti berkurang, karena itu kita perlu penyesuaian. Jadi contohnya, ini kita pakai waktu di bulan Oktober ya. Jadi saldo supplies di awal bulan Oktober, let's say tanggal 1 Oktober, itu nilainya 2.500. Sementara di akhir periode yang masih ada di inventory kita, itu tinggal 1.000. Tapi masih sama-sama di posisi debit ya. Berarti ada yang berkurang kan, yaitu 1.500. Nah, namanya supplies kalau berkurang berarti dia dipakai. Jadi sebesar 1.500 supplies itu udah dipakai. Jadi posisinya di kredit. Nah, inilah yang harus kita adjust. Adjustnya seperti apa? Nanti masukin bentuk journal entry-nya. Adjusting entry-nya itu kayak gini. Kita buat pasti di penghujung periode. Entah itu di setiap akhir bulan atau di setiap akhir tahun. Tapi ini posisinya di akhir bulan. Di 31 Oktober dibuat adjusting entries. Jurnalnya itu supplies expense senilai 1.500 dan supplies di posisi kredit sebesar 1.500 juga. Kenapa kayak gini? Karena supplies itu tadinya dia saldo normal itu di posisi debit kan. Tapi kemudian kita mau mengadjust si 1.500 ini. Berarti di posisi kredit dia harus ada 1.500 di posisi kredit. Berarti kalau supplies-nya di kredit, yang di debitnya adalah supplies expense atau pengeluaran supplies. Berarti dia ini adalah nama akun sendiri. Supplies expense ini adalah nama akun sendiri. Jadi sama kayak supplies, dia itu adalah akun sendiri. Jadi kayak semacam
akun yang berlawanan dengan supplies. Jadi kalau supplies berkurang, pasti supplies expense bertambah gitu. Nilainya pasti sama, 1.500. Itu contoh pertama untuk deferral. Lalu contoh yang kedua, ini kasusnya adalah prepaid insurance. Sebenarnya ini tuh contoh asuransi biasa. Kalau kita mau beli jasa asuransi, pasti kita bayarnya di depan kan. Untuk jangka waktu misalnya 6 bulan atau 1 tahun, pasti kita bayarnya di depan. Jadi prepaid insurance sebesar $600 untuk 1 tahun atau 12 bulan. Dibeli pada awal bulan Oktober. Sementara kita bikin journal entries untuk akhir Oktober kan. Berarti dari sini udah bisa kita simpulin bahwa 1 bulan itu udah dipakai insurance-nya. Oke? Dia beli awal bulan Oktober. Sementara journal entries itu dibikinnya per akhir bulan atau per akhir tahun. Tapi untuk contoh ini kita pakai yang per akhir bulan. Setiap bulan dibuat journal entries. Kalau gitu kita harus hitung dulu insurance per bulan. Berarti si $600 ini dibagi 12. Dapatlah biaya insurance per bulan $50. Nah, berarti prepaid insurance masuknya kan sebagai aset ya. Dia adalah akun kelompok aset. Jadi di awal Oktober, ini di tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu masuk ke kategori awal bulan. Kita punya aset $600 prepaid insurance. Nah, kita udah pakai selama sebulan ini kita udah pakai sebesar $50. Berarti sisanya di akhir bulan itu adalah 550. Nah, si $50 ini yang harus kita adjust karena inilah yang dipakai. Sama kayak ini, supplies inilah yang dipakai yang harus kita adjust. Jadi, yang dipakai harus kita adjust. Adjusting entries-nya tinggal masukin tanggal 31 Oktober. Sekarang akun debitnya apa? Insurance expense. Sama kayak supplies tadi. Nama akunnya adalah insurance expense dan kreditnya adalah prepaid insurance. Jadi, dia kan kelompok aset. Aset kalau berkurang pasti dikredit. Nah, lawannya adalah akun insurance expense. Nilainya sebesar 50. Ini juga kategori deferral. Yang ketiga, ini tentang equipment. Kalau ngomongin equipment pasti nggak jauh-jauh dari depresiasi. Equipment kantor dengan depresiasi $480 per tahun. Dibeli di awal bulan Oktober. Nah, depreciation per bulan ya berarti 480 dibagi 12 sama dengan 40. Nah, sebenarnya depresiasi ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi yang namanya equipment, yang namanya peralatan, entah itu printer, entah itu mobil atau kendaraan perusahaan, itu pasti ada masa efektifnya kan. Jadi setelah 10 tahun misalnya, mobil perusahaan ini bakal udah nggak bisa produktif lagi. Itu memang bukan sesuatu yang diharapkan tapi pasti terjadi. Jadi kalau dikasih tahu $480 depresiasi per tahun, berarti setiap tahunnya nilai si mobil itu, misalnya mobil perusahaan, akan berkurang $480 per tahunnya selama jangka waktu 10 tahun misalnya. Tapi ini kita nggak tahu equipmentnya apa, kita cuma dikasih tahu dia equipment. Berarti depreciation per bulan adalah $40. Kita bikin dulu account-nya deh, biar paham. Kita beli equipment senilai $5.000 di tanggal 1 Oktober. Nah, equipment ini, meskipun dia terdepresiasi, tapi nilainya itu yang di account-nya atau yang di yang di saldo akunnya itu nggak berkurang. Dia nggak dipengaruhi secara langsung sama depresiasi. Jadi nilainya di akhir periode tetap 5.000. Nah, nanti pengaruhnya kayak gimana nanti kita jelasin. Terus, depreciation expense. Depreciation expense, dia masuknya kategori akun expense kan. Berarti saldo normalnya selalu di debit. Di akhir bulan Oktober, ada saldo depreciation expense sebesar 40. Karena bentuk entries-nya nanti kayak gini, depreciation expense sama accumulated depreciation equipment. Expense saldo normal kan di debit. Sementara accumulated depreciation equipment, saldo normalnya di kredit. Nah, kedua ini nilainya sama. Jadi, begitu ada expense $40 untuk depresiasi equipment, masuknya kemana? Masuknya ke accumulated depreciation equipment. Gitu. Nah, pengaruhnya ke book value-nya equipment gimana? Yaitu 5.000 dikurangi
sama depresiasi per bulan. Jadi 5.000 dikurang 40. Jadi pengaruhnya ke book value equipment adalah, ini kan kita tahu depresiasi per bulannya 40. Jadi kalau kita mau tahu book value dari equipment per akhir bulan Oktober, itu adalah 5.000 dikurang 40. Berarti dapat 4.960. Nanti book value di akhir bulan berikutnya, yaitu bulan November, tinggal dikurang lagi sama 40, dikurang 40, dikurang 40, begitu seterusnya. Tapi untuk nilai di equipment ini, dia si 40 ini kan depresiasi equipment, bukan berarti kita taruh 40 di sini, karena dia adalah mengurangi si 5.000, mengurangi book value equipment, enggak gitu. Si 40 ini masuknya ke akun accumulated depreciation equipment. Jadi ini nggak bisa ditulis di bagian kredit di akun equipment, ini nggak bisa. Oke. Nah, entries-nya seperti ini, depreciation expense, dan kreditnya accumulated depreciation equipment. Contoh berikutnya, masih dari kategori deferrals. Saat customer bayar di muka untuk jasa advertising ke company kita untuk 3 bulan ke depan, pembayaran di awal Oktober senilai 1.200. Nah, ini yang tadi gue kasih tahu contohnya. Berarti 1.200 untuk 3 bulan ke depan, udah dibayar di awal. Advertising per bulannya 1.200 bagi 3 sama dengan 400. Nah, berarti entries di awal Oktober, waktu kita dapat pembayarannya, itu kita dapat cash, kita taruh debit karena dia bertambah. Aset kalau bertambah, taruh di debit. Oke. Dan di sini, di kredit, jangan taruh service revenue. Kenapa? Karena belum kita kerjain. Yang dia mau kan jasa advertisingnya kita, tapi belum kita kerjain. Jadi, nama akunnya adalah unearned service revenue, atau service revenue yang belum diakui, yang belum menjadi milik kita. Jadi sifatnya liability. Dia berperan sebagai beban yang harus kita kerjakan. Nilainya di awal Oktober ya, tanggal 2 Oktober, nilainya itu 1.200. Ini baru entries biasa, bukan jurnal penyesuaian, bukan adjusting entries. Adjusting entries-nya di bawah, yang ini nanti. Jadi, waktu udah berlangsung 1 bulan, dari 2 Oktober ke 31 Oktober, itu bisa dibilang sebulan penuh. Meskipun bukan dari tanggal 1 ya, tapi ini kan awal bulan, ini akhir bulan. Nah, service revenue sudah masuk ke $400 sudah masuk ke service revenue kita, udah bisa kita akui. Makanya revenue itu, dia saldo normalnya kan di kredit, dia bertambah, taruhnya di kredit, sebesar 400. Sementara unearned service revenue, di awal bulan dia 1.200, tapi begitu bulan Oktober udah lewat, dia akan berkurang 400, karena 400-nya ini masuk ke service revenue, udah diakui. 400-nya sudah boleh diakui. Sementara masih ada 2 bulan lagi. Si 800 ini kan sisanya 2 bulan. Masih ada 2 bulan lagi yang harus kita kerjain, yang masih bersifat beban. Nah, nanti adjusting entries-nya kayak gini, di tanggal 31 Oktober, tadi kan unearned service revenue bertambah di kredit. Sekarang berkurang. Berkurang kita taruh di debit. Sebesar berapa? 400. 400 masuk kemana? Masuk ke service revenue. Nilainya besarnya juga sama 400. Gitu. Ini deferral. Sekarang masuk ke nomor 5 yaitu accrual. Nah, ini kategorinya beda, accrual. Oke. Kalau accrual berarti kita kerjain dulu, bayarnya belakangan. Pokoknya pembayarannya di belakang, Ingat kayak gitu. Contohnya, notes payable. Ini kategori notes payable ya. Notes payable dengan face value $5.000. Berarti kita ngambil notes payable yang nilainya itu adalah $5.000. Tapi ada bunganya tahunan, annual, 12%. Berarti interest kita mau hitung interest per bulan ya. Berarti interestnya adalah face value yaitu 5.000 dikali sama annual rate-nya 12% dikali 1/12. 1/12 ini artinya berapa nominal bunga untuk 1 bulan aja. Kalau untuk 1 tahun berarti kan 12/12. Tapi kita mau ngitung per bulan aja jadi 1/12. Berarti dapat hasilnya $50. Nanti di akhir Oktober, waktu kita mau bikin adjusting entries, jurnalnya kayak gini, interest expense dan interest payable. Ingat, expense, kategori expense itu saldo normal di debit. Sementara, kenapa ini payable? Karena kita nggak ngebayarin di setiap bulan. Kita bayarnya nanti waktu kita ngelunasin, setelah lewat 1 tahun.
dia baru akan dilunasi setelah lewat 1 tahun. Oke, kan annual ya. Berarti karena sifatnya masih hutang, yang penting kita udah nyatat dulu, oh kita punya hutang bunga terhadap notes payable kita. Yang penting kita udah nyatat dulu. Nominalnya $50. Tapi belum kita bayarin sekarang. Nah, nanti misalnya, ini misalnya aja ya, kalau kita bayarin langsung, ini kan 31 Oktober, let's say kita bayarnya besoknya di tanggal 1 November, berarti jurnalnya jadi kayak gini. November 1, interest payable tadinya di kredit, karena kita mau langsung bayar, kita pindahin ke debit supaya dia berkurang. Di sini interest payable. Nah, kita mau ngebayar interest payable, kita bayar pakai cash. Cashnya berkurang kan, makanya posisinya di kredit sebesar 50. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 6, accrued revenues. Ini untuk kategori accrued revenues. Contohnya, kita mengerjakan jasa atau service di bulan Oktober senilai 200 yang belum diterima pembayarannya. Kita udah ngerjain tapi belum dibayar. Berarti entries-nya, adjusting entries-nya di tanggal 31 Oktober, kita masukin di debit itu account receivable sebesar 200 dan di kredit adalah service revenue. Karena kita udah melakukan service revenue, tapi kita belum menerima cash. Makanya kita catat dulu sebagai account receivable. Tapi account receivable ini sama-sama aset. Sama kayak cash, dia juga kategori aset. Makanya bertambah di debit. Kreditnya service revenue. Ini kategori accrual. Nah, saat dibayar, saat kita akhirnya dibayar, nanti si account receivable-nya pindah ke kredit. Jadi dia berkurang, saldo account receivable sebesar 200. Masuknya kemana? Masuknya ke cash. Nah ini, cash sama AR sama-sama di kategori aset. Makanya yang satu bertambah, yang cash yang bertambah, account receivable-nya berkurang. Sekarang untuk kategori ketujuh, yaitu accrued salaries dan wages. Ini masuknya ke accrual juga. Contoh, di tanggal 31 Oktober, kita bikin entries untuk karyawan yang kerja di tanggal 29 sampai 31 Oktober dengan gaji per hari adalah $400. Nah, 29 ke 31 itu ada 3 hari. 3 hari ini berarti 3-3-nya hari kerja. Oke. Berarti di tanggal 31 Oktober kita bikin penyesuaiannya, yaitu salaries and wages expense dan salaries and wages payable. Ini nama akun ini, salaries and wages expense, dia masuknya ke kategori expense. Expense bertambah di debit. Dan ini payable sama kayak sebelumnya. Ini baru kita akui, tapi belum kita bayar. Bayarnya kapan? Nanti di tanggal 9 November. Yang penting kita udah akui dulu. Oh, kita harus bayar salaries and wages senilai 1.200. Nanti kita bayar bareng sama gajian berikutnya di tanggal 9 November. Ini untuk gaji karyawan ya. Nah, di tanggal 9 November kita bayar gaji yang ini, yang tadi udah kita akui, ditambah tanggal 1 sampai ke tanggal 9 itu juga harus kita hitung dong. Ya kan? Nah, tapi 1 sampai 9 itu kan ada 9 hari. Tapi karyawan kan bekerjanya dari Senin ke Jumat aja kan. Ini tergantung soal juga sih. Nanti dikasih info sama soal pasti. Kerjanya hari apa aja, tapi umumnya tuh Senin sampai Jumat. Nah, ini kan ada 9 hari. Kalau ada 9 hari, berarti seenggaknya ada 1 sama Minggu kan. Itu udah 2 hari libur tuh. Berarti 7 working days doang. Berarti 7 dikali 400. Berarti ada 2.800 yang harus kita bayar di tanggal 1 sampai 9. Kan yang tadi ini udah kita catat. 1.200 kan. Nah ini kita hitung lagi. Yaitu nilainya 2.800. Adjusting entries-nya di tanggal 9. Pertama, yang ini dulu, salaries and wages payable. Kan tadi udah kita taruh di kredit. Udah bertambah kan saldo akunnya dia nih. Nah sekarang karena kita mau bayar, berarti harus berkurang nih. Makanya kita taruh di debit senilai 1.200. Oke. Nah, sekarang salaries and wages expense yang nilainya 2.800. Loh, kenapa expense? Kenapa nggak diubah ke payable dulu? Karena ini kita mau langsung bayar. Beda sama di tanggal 31 Oktober baru kita akui. Kayak buat catatan kita gitu loh. Oh, kita harus bayar nanti. Tapi sekarang kan udah tanggal 9 November. Nah, sekarang langsung kita bayar. Makanya nggak perlu diubah ke payable dulu. Tapi dalam bentuk expense saja ditaruh di posisi debit. Karena expense saldo normal di debit. Nah, kreditnya baru cash. Cashnya ini nilainya ini adalah penjumlahan dari dua ini. 1.200 untuk 3 hari kerja. Dan 2.800 untuk 7 hari kerja.
Jadi ini kan kalau dijumlah 10 hari, 10 kali 400, itu 4000. Gitu. Nah, itu adalah accrual juga. Jadi tadi ada 4 deferral dan ada 3 accrual. Nah, di sini ada beberapa catatan. Adjusting entries itu dibuatnya di akhir bulan atau bisa juga di akhir periode. Karena adjusting entries ini ada yang monthly, ada yang per bulan, dan ada yang annually. Tergantung soal, dia mintanya kayak gimana. Nah, ini nanti bakal pengaruh ke pencatatannya. Jadi nanti kita lihat di contoh soal, bedanya kayak gimana. Terus ini, yang kedua, untuk bikin adjusting entries kita butuh trial balance dulu. Kita harus punya dulu trial balance, baru kita adjusting, baru kita sesuaikan. Yang ketiga, hasil dari adjusting entries nantinya digunakan untuk bikin adjusted trial balance. Jadi dari trial balance, kita bikin dulu adjusting entries, baru kita bikin adjusted trial balance. Gitu. Sama terakhir, akun cash, share capital, dan account payable itu nggak perlu di-adjust ya. Nggak perlu di-adjust, memang aturannya seperti itu. Oke, untuk materi adjusting entry segitu aja, memang nggak panjang karena materinya juga nggak sulit, asal kita udah paham dasar-dasarnya. Kalau kurang paham boleh dimundurin lagi videonya, diulang bagian yang perlu pendalaman lagi. Nanti latihan soal bakal gue gabung di video pembahasan soal aja. Jadi kita fokus ke materi dulu kali ini. Nanti pembahasan soal, kita banyak latihan soal di video berikutnya yang habis ini. Segitu dulu. Kalau suka dan merasa terbantu boleh di like, boleh di subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh diskusi di kolom komentar. Kita bakal jawab-jawabin pertanyaan yang ada di sana. Segitu dulu, thank you semua. Dadah.